Itu kuncinya mung satu saya kerja itu. Seperti apa yang disampaikan oleh abah saya. Yang pertama, kalau pengen usahanya itu jaya, ini terutama untuk kaum laki-laki, harus bisa menyenangkan istri. Kenapa? Karena ketika seseorang menikah, ini rahasianya jarang sekali ya orang-orang yang tahu, dan jarang sekali saya buka. Hari ini aja spesial saya buka. Rahasia orang itu bisa cepat kaya dengan cara, kuncinya berikanlah apa yang kita inginkan, maka kita nanti pasti akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Ini demi Allah. Ini demi Allah. Ini apa yang sudah saya lakukan. Berikanlah apa yang kamu inginkan, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Ini loh pelajaran utama yang setiap hari kita lihat dan kita injak. Apa itu? Yaitu kabuminya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terasa sangat nikmat sekali dan sangat mudah sekali. Alhamdulillah, semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini suatu anugerah Allah yang luar biasa untuk kami, karena alhamdulillahirabbil alamin, semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semuanya, insyaallah kita akan membangun saat ini ialah tempat untuk menampung saudara-saudara kita. Nah, nanti di sana pembangunan untuk tempat saudara-saudara kita, ada nanti di sana tempat anak yatim piatu, dan di sana nanti ada pondok majelis tahfidz. Wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya,
Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Ketika kita diberikan mata, maka kita gunakan mata ini untuk melihat sesuatu hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan telinga, maka kita gunakan telinga ini untuk mendengar sesuatu hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya mulut, maka mulut ini untuk mendengarkan sesuatu hal yang untuk berbicara, untuk berbicara sesuatu hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perkataan yang tidak baik, daripada ngomong yang nggak baik, lebih baik diam. Daripada mendengarkan sesuatu hal yang tidak baik, lebih baik pergi. Daripada melihat sesuatu hal yang tidak baik, lebih baik jangan dilihat. Karena semua apapun yang diberikan Allah kepada kita, itu semuanya nanti akan ada pertanggungjawabannya, apapun itu. Bahkan nafas yang diberikan Allah kepada kita ini nanti pun juga akan ada pertanggungjawabannya. Umur yang diberikan Allah kepada kita ini nanti juga akan ada pertanggungjawabannya. Semuanya yang diberikan Allah kepada kita ini nanti akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita gunakan semua yang diberikan Allah ini untuk beribadah di jalan Allah. Beribadah bukan hanya bersifat uluhiyah, bukan hanya hablum minallah, tetapi juga hablu minannas. Kita bekerja diniatkan untuk ibadah, itu pun juga sudah menjadi nilai ibadah. Dan juga mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, karena begitu banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang kita ini tidak akan mampu untuk menulisnya, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu sudah berapa banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat nafas, nikmat mata bisa melihat, nikmat kaki bisa berdiri, nikmat tangan bisa memegang. Itu semuanya nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang kita itu biasanya jarang sekali mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Bahkan kita dari bangun tidur itu pun bisa langsung duduk, bisa langsung berdiri, bisa langsung berjalan. Itu pun nikmat Allah yang sangat luar biasa sekali. Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa duduk, jangankan berdiri, mau berbaring aja nggak bisa, yang terkena penyakit stroke itu. Nah, kita yang bangun tidur bisa langsung duduk, bisa langsung berdiri, pernah enggak kita bersyukur kepada Allah? Enggak pernah bersyukur tentang itu. Bahkan ketika kita bisa berdiri, itu pun nikmat Allah yang luar biasa. Bisa jadi berdirinya kita bangun pagi tadi itu adalah berdirinya yang sangat diharapkan oleh orang-orang yang pengen bisa berdiri, karena tidak bisa berdiri diakibatkan terkena penyakit stroke tadi. Bahkan duduknya kita saat ini bisa jadi adalah duduk yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin bisa duduk seperti kita ini. Banyak orang yang nggak bisa duduk seperti kita. Ada yang terkena penyakit ambeien, ada yang terkena lumpuh dan lain sebagainya. Bahkan makanan yang kita makan saat ini atau pagi tadi
bisa jadi adalah makanan yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin bisa makan seperti apa yang kita makan tadi itu. Bahkan kita mungkin punya anak, punya istri. Anak yang kita punya saat ini bisa jadi adalah anak yang diharapkan oleh banyak orang yang pengen sekali punya anak, sampai semuanya wis dijual, penting bisa punya anak. Karena mandul nggak punya anak, pengen punya anak seperti kita ini loh, sampai kemana-mana, sampai ada yang buat bayi tabung ke luar negeri dan sebagainya. Kita yang sudah punya anak pernah bersyukur enggak pernah bersyukur. Kadang-kadang malah anaknya bentak-bentak, diomeli, auzubillahi min dzalik. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai dibunuh, kan ada seperti itu. Kita yang sudah punya istri ini disyukuri kita punya istri. Karena istri yang kita punya ini bisa jadi adalah istri yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin punya istri. Iya. Banyak orang yang pengen cepat punya istri, nggak punya istri gitu. Nah, kita yang sudah punya istri bersyukur enggak? Enggak. Bersyukur itu bukan berarti nggak minta tambah. Guyon. Kalau ibu udah, ibunya marah. Enggak bu, enggak. Saya nggak ngajari bapaknya gitu, enggak. Enggak bu. Enggak, ya satu aja. Maksudnya punya istri ya dibimbing ke arah yang baik, di jalan yang baik gitu. Istrinya disayangi gitu. Bukan berarti kalau punya istri enggak bersyukur itu istrinya ngomel, marah. Kalau lelaki yang sejati, kalau sampean itu sudah benar-benar menjadi seorang lelaki, kalau istrinya panjenengan marah, sampean nggak akan kepancing untuk ikut marah. Bayang no, saya itu malah seneng, wallahi demi Allah, saya itu lebih senang kalau istri saya marah daripada istri saya ngerayu. Kalau istri saya marah, itu pasti minta disayang. Aslinya sih tok, mau pengen disayang itu tok. Makanya kayak bojomu nesu kok pengen nesu kok goblok. Iya. Tapi kalau bojomu mulai ngerayu, sampeyan ganteng, pinter, mesti kayak sing jaluk. Makanya saya lebih seneng istri saya marah daripada istri saya lagi ngerayu-ngerayu. Kalau ngerayu-ngerayu itu pasti ada maunya. Jela ali-ali. Jela ali-ali kan kabar apa. Wallahi demi Allah, ini yang disampaikan oleh abah saya sendiri ketika beliau sedang bersama dengan saya di salah satu gunung. Saya dulu pernah ditempatkan di gunung 41 hari. Saya makannya ya apa yang ada di gunung itu. Saya makannya itu 41 hari gedebok pisang. Gedebok pisang itu tengah-tengahnya itu yang saya makan 41 hari. Nah, beliau menyampaikan kepada saya begini, bahwa satu hal ketika beliau mau meninggalkan saya, beliau menyampaikan kepada saya, beliau sudah meninggal tapi kalau panjenengan ingin usahanya jenengan lancar, yang pertama satu, kalau sampai nanti sudah beristri, senangkan istrimu, maka usaha apapun yang kamu pegang pasti akan lancar, pasti akan berkembang, pasti akan besar. Dan demi Allah, apa yang saya sampaikan ini sudah saya amalkan. Sampai pegang kata-kata saya ini. Apa yang saya sampaikan ini demi Allah, demi Rasulullah, mulut saya pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Ketika sampean pengen usaha sampean itu lancar, sampean pengen usahanya itu berkembang, terutama untuk bapak-bapaknya ini, yang pertama harus bisa menyenangkan istri. Lalu bagaimana cara menyenangkan istri? Menyenangkan istri nggak perlu pakai uang, nggak perlu pakai berlimpah uang banyak begitu. Makanya istri saya nikah lagi ya ridho, ini semuanya diperbolehkan aja sama istri. Kenapa? Karena satu kuncinya, dimulai dari usaha saya kecil. Dari pertama kali saya dari pondok itu jalan kaki ke sini itu bawa karung saya. Di jalan itu ada aqua, ada apa tak ambilin sambil ngebersihin jalan. Terus setelah itu nanti saya jual buat makan. Itu dari pertama kali saya berangkat dari pondok ke sini. Karena dari pondok ke sini saya nggak dikasih uang sama sekali. Saya cuma disuruh, "Le, kamu," kalau abah itu kalau manggil saya itu Le, kamu itu nanti ke Blitar. Kamu bertempat tinggal di Blitar. Ya namanya santri, apa yang disuruh apa ya berangkat itu aja. Sampai di Blitar ya hidupnya ini pertama ya ndek
numpang di rumah orang. Pertama saya numpang di sini. Pertama saya numpang di depan rumah sini. Terus setelah itu saya numpang di Klece, tempat kakak saya. Terus yang kedua baru saya ngontrak rumah di sini yang sekarang dibuat pondok ini. Pertama kali tidak ada modal sama sekali, tapi alhamdulillah sekarang ya adalah kendaraan. Kalau 10 ada beberapa kendaraan truk yang saya punya, dan ada karyawan sendiri yang bekerja, dan saya tuh tidak pernah melihat pekerjaan saya. Jadi yang kirim ke pabrik ada sendiri, dari pabrik yang kirim langsung dikirim ke saya sendiri. Jadi saya itu sekarang tidak bekerja, alhamdulillah sudah dapat uang. Saya itu suppliernya pabrik. suppliernya pabrik. Jadi kalau ada mobil yang kirim ke pabrik itu nanti ngasih fee-nya ke saya. Biasanya satu mobil itu 2 juta. Satu fee satu mobil itu 2 juta. Ada juga yang 500.000. Kalau satu mobil 2 juta itu satu hari biasanya ada 20 sampai 30 mobil truk yang kirim ke pabrik. Itu fee-nya sudah mengalir ke saya. Alhamdulillah. Gak pernah bekerja. Terus yang kedua, ada karyawan-karyawan saya yang sudah bekerja sendiri. Saya jarang melihat beliau. Anak-anak di sana. Jalan ini notok lurus, di sana ada anak-anak yang lagi kerja. Ada 4 mobil truk di sana. Itu tempat saya kerja. Itu kuncinya mung satu saya kerja itu. Seperti apa yang disampaikan oleh abah saya. Yang pertama, kalau pengen usahanya itu jaya, ini terutama untuk kaum laki-laki, harus bisa menyenangkan istri. Kenapa? Karena ketika seseorang menikah, ini rahasianya jarang sekali ya orang-orang yang tahu, dan jarang sekali saya buka. Hari ini aja spesial saya buka. Rahasia orang itu bisa cepat kaya dengan cara menyenangkan istri. Karena rezeki yang paling terbesar sebenarnya itu kalau di dalam pernikahan itu terletak pada istri. Karena ketika seseorang menikah, itu bukan lagi kamu dan saya. Ketika seseorang menikah, itu sudah menjadi kita. Mohon maaf, ini kalau ngomong fikih agak jorok. Ketika seseorang berhubungan intim, itu 2 orang itu menyatu, ya kan? Menyatu. Kenapa? Yang satunya akhirnya menyatu menjadi satu. Nah itu sebenarnya adalah sanepan, adalah sebuah bentuk pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini loh kamu, 2 orang sudah menjadi satu. Jadi bukan lagi kamu dan saya, tetapi sudah menjadi kita. Harus ridho biridho. Istri ridho dengan kekurangan suami, suami ridho dengan kekurangan istri. Tidak ada lagi di situ kamu itu begini, kamu itu begitu, enggak. Semuanya diterima. Dan yang paling penting lagi, bahwa ketika 2 orang menjadi satu, maka seperti 2 mata air menjadi satu. Sangat deras sekali. Rezekinya itu sangat deras sekali. Yang penting nggak ada penghambatnya. Penghambatnya itu apa? Yang pertama, mangkel. Mangkel itu apa? Nesu. Jadi ngambek gue. Itu nanti menjadi penghambat. Jadi kalau mata air itu ada hambatannya, sehingga nggak akan deras rezekinya, nggak akan deras, nggak akan bisa lancar kalau masih ada kejengkelan antara suami dan istri. Harus benar-benar ridho biridho. Saya ridho dengan semua kekurangan istri, saya ridho dengan semua kekurangan suami. Dan yang paling penting cara menyenangkan tadi. Cara menyenangkan istri itu nggak harus pakai uang, Kang. Bohong kalau semua orang, kalau ada yang bilang malaikatnya atau nabinya perempuan itu uang, tidak. Saya dari mulai belum punya uang sampai sekarang tidak ada perbedaannya istri saya. Yang penting coba kalau pas malam jenengan, ini yang sudah punya istri, kalau mau tidur gitu, coba deket sama istri sampean terus bilang, yang matur suwun nggih jenengan sudah bantuin saya dari pagi sampai malam. Sampean sudah bikin saya makanan gitu, sudah ngurus anak-anak, matur suwun sangat, sampean sudah bantu saya. Perempuan kalau sudah dikatakan begitu, lepeh-lepeh, bayang no, klepek-klepek perempuan tuh. Nggak perlu sampean itu ngomong, yang aku sayang ngono toh, sampean itu sebenarnya toh sama aku gitu. Nggak usah ngomong kayak gitu, percuma, nggak akan ada gunanya kalau sampean bilang sama istri sama gitu.
Cukup sampean kalau mau malam, mau tidur itu kalau pas malam ngomong kayak gitu, kelepak-kelepak nanti. Dan ini nanti nggak perlu sampean harus ngomong yang aku sayang ngono. Ini nanti istri pun akan sayang banget sama sampean. Istri pun akan sayang banget sama sampean. Dan sampean nggak perlu minta. Kalau ada kerepotan istri, seumpamanya lagi masak, coba bantuin sebentar aja. Atau mungkin sampean bantu sedikit aja pekerjaan rumah. Atau paling tidak sampai menghargai saja pekerjaan istri ini. Sampai hargai sedikit aja. Ini nanti istri bakal sayang banget sama sampean. Tidak perlu sampean itu harus ngomong aku sayang ngono, sampean itu sebenarnya sama aku, itu nggak akan ada gunanya. Kuncinya berikanlah apa yang kita inginkan, maka kita nanti pasti akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Ini demi Allah. Ini demi Allah. Ini apa yang sudah saya lakukan. Berikanlah apa yang kamu inginkan, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Ini loh pelajaran utama yang setiap hari kita lihat dan kita injak. Apa itu? Yaitu kabumian, yaitu belajar wataknya tanah. Tanah itu kalau sampean pengen dapat 1 karung jagung, ya sampean harus mau buang jagung walaupun sedikit. Bayang no, kita pengen banget dapat jagung 1 karung, pengen dapat padi 1 karung. Lah kok kita suruh buang padi yang cuma 1 genggam, padahal kita punyanya cuma 1 genggam. Itu kan nggak masuk akal kalau dipikir dengan akal logika. Tetapi karena ini adalah kuasa Allah, 1 benih jagung bisa tumbuh sampai 100 jagung. Bayangnya 1 benih itu aja. Ini adalah kuasa Allah. Jadi berikanlah apa yang kamu inginkan, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Sampean sama orang pun juga begitu. Kalau sampean bisa menghormati, bisa menghargai orang lain, pasti sampean dihormati, dihargai orang lain. Contoh, ada orang duduk-duduk begini. Sampean di depannya Amit nggih Pak, Bu, Amit nggih Kang, di depan orang lagi jalan. Pasti orang itu nanti juga akan menghormati jenengan. Tapi kalau di depan orang kok sampean itu petentang, wis iso digebuki uang kon itu. Bisa dibisui uang, apalagi di kota besar. Ada orang duduk-duduk di pinggir jalan, sampean kok nunduk Amit nggih Kang, Amit nggih Pak, lewat numpang lewat. Sampean menghormati orang. Sampean pasti nanti dihormati oleh orang lain. Tapi kok ada orang duduk-duduk di pinggir jalan, sampean kok jalan nggak nyapa, malah petantang malah sama orang nggak bisa menghormati. Iso-iso sampean nanti malah digebukin orang dan pasti dibenci sama orang lain. Setiap lewat di depan rumah orang, ada orang lagi duduk nggak mau nyapa, akhirnya sampean ya nggak dihormati sama orang lain, malah dibenci. Iya, itu loh. Makanya berikanlah apa yang kamu inginkan, maka kamu pasti akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Sampean nggak usah terlalu banyak berharap dengan apa yang sampean harapkan, tapi berikanlah apa yang sampean pengen itu kayak no. Pengen disayangi bojo, ya sayang ngono bojomu. Mesti mengko bojomu ya sayang dhewe karo awakmu. Enggak perlu sampean itu harus minta. Sampean pengen dihormati orang lain, ya sampean harus bisa menghormati orang lain, harus bisa menghargai orang lain. Ini pentingnya ngaji. Ini pentingnya ngaji. Ngaji itu supaya apa? Supaya sampean itu bisa ngaji diri, terus bisa mengajeni orang lain. Bukan ngaji malah untuk nyalah-nyalin orang lain. Diundang di walimatul urus, di orang pernikahan, bapaknya berangkat, sampai di sana dengar kiai ceramah. Sebaik-baiknya wanita itu yang paling baik ialah yang paling hormat sama suaminya. Seandainya manusia boleh menyembah manusia, maka seorang istri wajib untuk menyembah suami. Ya teko omah langsung. Bojone ijek repot, rangti repot piye? Kowe kudu ngene, kowe kudu ngono gitu. Ya ini salah penempatan. Belajar ilmu hanya untuk menyalahkan orang lain ini salah. Ini berhati-hati sekali. Belajar ilmu itu yang pertama untuk membenarkan diri kita dulu. Sampeyan ngaji kitab, lek sampeyan lu ngajine mung dinggo nyalahne wong liya bosok-bosok. Sampeyan maca kitab, ngulang ngaji ning santri, ini untuk ustadznya. Ngajinya itu juga untuk membenarkan diri kita, bukan hanya untuk menyalahkan orang lain. Sampai krungu sing api-api cung dinggo nyalah-nyalahne bojo ya bosok. Yang bagus itu bukan sampean tempatkan pada diri sampean, tapi tempatkan pada tempatnya. Sampean lunga nang pasar, roh baju apik.
Tapi baju iku bajune wong wedok, kok sampean gawe. Ya malah kaya bencong sampean. Lek roh sing apik kuwi mau, ya ajak bojomu. Terus kuwi engko lek roh sing apik karo bojomu ya bakal digawe dhewe. Ora perlu sampean iku maksa-maksa kudu kon gawe. Kalau tahu yang bagus nanti juga dipakai sendiri. Caranya bagaimana? Istrinya diajak ke pengajian, istrinya diajak ke majelis ilmu. Kalau tahu nanti dipakai sendiri sama istri sampean kalau tahu itu bagus. Tapi kalau sampean nyuruh-nyuruh, lah. Sampean wong iki aku dhewe ini, saya sendiri laki-laki. Saya itu jarang ngomongin istri. Kalau ngomongin istri kok sampean jek duwe kesalahan, diwekno wae gitu sama istrimu. Lah wong sampean dhewe cek ngono wae ngono. Sampean nyuruh sama istri sampean suruh begini begitulah, nanti istri sampean jawab, "Alah sampean cek ngono, sampean cek ngene." Gituin nanti sama istri sampean. Gak akan dianggap. Nah, sampean itu kalau mau nasihatin istri itu nggak usah terlalu banyak omong. Kasih contoh yang baik dulu. Nah, sampean nyuruh istri sampean jujur, sampean kok sering ngapusi alah diwekno sampean. Ngasih contoh dulu yang baik daripada ngomong gak ada gunanya. Kalau memang pengen istri sampean baik, lebih baik lagi diajak ke majelis ilmu, diajak ke pengajian, sering diajak ke pondok pesantren, ke tempat kiai gitu. Nanti yang didengarkan itu dipakai sendiri, nggak perlu sampai ngomong yang banyak panjang lebar, malah nggak dianggap nanti. Dan yang terakhir kalinya saya minta untuk laki-laki itu yang paling kuat itu yang paling sabar. Ini rahasia sabar saya buka gitu. Rahasia sabar itu terdapat hikmah yang luar biasa sekali. Ketika panjenengan dikatakan bodoh, dihina, dicaci, dibully, dizolimi, kok sampean itu tidak marah, maka kebodohan, kezaliman, kehinaan yang mereka sampaikan, yang mereka lakukan kepada diri panjenengan itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Contoh, ketika saya bilang sama Kang Jaka, "Hoi, kowe iki goblok era tong." Kalau sampean dikatakan goblok tadi itu nggak marah, maka kegoblokan, kehinaan tadi akan kembali kepada yang mengatakan. Dan sampai nanti akan dinaikkan derajatnya oleh Allah, akan dipintarkan, dinaikkan derajatnya oleh Allah. Tapi kalau sampai dikatakan bodoh, dilok nih, kok nesu, maka nggak akan ada hikmahnya sama sekali, kecuali satu, sampai mau nuruti hawa nafsu tok. Ini rahasia terbesar dari sabar. Tapi sabar ini kata-katanya mung SABAR, sabar mung 5. Tapi nglakoni nih, wangel. Angel pol-polan belajarnya seumur hidup, cobaan itu kan dadak lho sabar iki. Angel ra nglakoni sabar iki. Padahal ketika jenengan diberikan sesuatu, sampean diparingi sesuatu, dikai sesuatu, lek sampean ndak nampa piye? Ya bakal balik karo sing ngeki. Sampean dilokne goblok kok sampean nggak nesu, gobloknya balik ning awake dhewe. Tapi lek dikai sesuatu, diparing sesuatu diterima dengan marah, ya wis nggak enak apa-apane, nggak ada faedahe, nggak ada hikmahnya sama sekali. Makanya banyak kiai yang jaduk, banyak kiai yang dia itu salik. Bahkan ada sahabat baginda Rasulullah yang menjadi wali karena istrinya cerewet. Banyak kiai yang jaduk, banyak kiai yang mempunyai maunah karomah itu karena istrinya cerewet. Ini saya sudah niteni. Oh coba pikir bojone kiai nurut kaping ora. Kebanyakan bu nyai ku cerewet, sumpah kon. Cerewete pol ada. Makanya sampean bisa benar-benar menerima. Lah sampean bojone sampean ki nesu kok sampean iku iso guyu, iso malah nyedek, iso malah nyenengno. Tak jamin sampean mengko jadi jaduk sampean. Tapi kalau baru sedikit saja, baru sedikit istri marah sampean wis kepancing. Alah. Ora sida jaduk, karena orang yang paling sakti itu yang bisa menahan hawa nafsu, sampean ditantang orang. Kok sampean iku iso sabar, orang lawan. Tak jamin sampean jadi wong bener-bener sing sakti sampean. Kok sampean dihina orang, dicaci orang, kok sampean itu nggak marah, sampean itu kok nggak nesu, tak jamin sampean jaduk. Karena kalau sampean tahu sebenarnya, ketika ada orang yang membuli, ada orang yang menghina, ada orang yang menfitnah, itu sebagai pupuk sampean. Emang ya elek, emang yang gila nih, emang ya jijik, emang ya nyakiti hati, emang ya iyo.
Tapi rasane sampean kudu nampa. Telek, kandang wedhus, tai wedhus, kotoran kambing, itu barang yang menjijikkan. Tapi ketika ditempatkan pada tanduran tanaman subur-subur, kon niku ya perlu dipupuk. Ora enek ceritane wong sukses, ora enek ceritane wong sing maju. Pak Jokowi kurang piye coba? Kurang gimana coba? Sampai sekarang pun yang menghina, yang membuli, dilokne pelongo dan sebagainya. Ya sabar-sabar aja. Ya santai-santai aja jadi presiden toh. Padahal orang yang menghina kayak gimana? Nggak ada namanya orang yang besar itu yang nggak dihina, nggak dibully, itu nggak ada. Saya itu kurang gimana? Coba orang menghina, yang katanya saya itu penipu, yang katanya saya itu tukang trik, tukang bohong. Allah demi Allah. Lah sekarang itu yang datang malah banyak orang sampai mikir kayak gitu enggak? Malah sekarang itu yang datang malah banyak saudara saya malah seabrek-abrek. Datang bapaknya, besok bawa ibunya, besok bawa anaknya, besok bawa tetangganya, besok bawa semua dibawa ke sini. Itulah tiap hari lah kayak gitu. Sampai lihat sendiri kan. Ada yang ke sini pertama anaknya, besok tetangganya, besok saudaranya, besok neneknya, kakeknya, semuanya bawa ke sini begitu. Lah terus kalau kita sudah seperti itu, yang kita bingungkan itu apa tak? Makanya dari dulu kan banyak yang bilang, wah Gus Samsudin nanti pasti hancur, tinggal nunggu 1 bulan 2 bulan. Bukannya hancur malah subur gitu, kok repot ah. Tapi kalau kita bingung dengan perkataan orang, dengan cacian orang, kok kita itu marah, entek nggak akan ada faedahnya, nggak akan ada manfaatnya. Kalau kita masih bingung dengan omongan orang. Seperti yang saya bilang tadi loh, kotoran itu memang menjijikkan, tapi itu sebagai pupuk. Makanya kalau ada barang sing elok aja terlalu bingung sampai niku lek gila, lek jijik, lek ngenyek. Lah kotoran kayak model gimana ditaruh dek padi jadi menyuburkan, ya padi ini mbok pangan gitu loh. Memang sepertinya kita itu sangat berat dan sangat marah lah ketika kita itu dibully. Tapi tomponan itu tadi, wis to, sampean sing sabar. Itu nanti pasti akan menyuburkan diri jenengan. Demi Allah, demi Rasulullah. Ini sudah saya amalkan, ini sudah saya jalani. Saya ngomong ini bukan sesuatu hal yang belum saya amalkan. Lambeku iki ngomong mergo aku wis nglakoni, lek aku go nglakoni saya nggak mau ngomong. Saya cuma ngomong apa yang sudah saya amalkan dan apa yang sudah saya rasakan. Ini loh rahasianya orang sabar. Bahkan ada suatu ketika baginda Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan sahabat beliau, duduk-duduk di depan masjid begitu. Tiba-tiba ada orang kafir, orang Quraisy itu datang lewat gitu, terus berhenti. Terus sahabat baginda Rasulullah ini tadi itu dilok nih cengoh milu Muhammad wong sing tukang tipu, sing tukang sihir, tukang ngapusi, dilok nih. Waktu dihina ini tadi sahabatnya baginda Rasulullah itu diam. Ketika diam, baginda Rasulullah itu tersenyum. Terus lama kelamaan yang menghina ini tadi makin menjadi-jadi, ngelokne Muhammad itu mau gendeng, enggak ada otak dan lain sebagainya. Dikatakan begitu. Karena semakin lama enggak sabar sahabatnya tadi, langsung berdiri, langsung balas omongannya. Lah ketika sahabatnya baginda Rasulullah tadi berdiri menjawab omongannya, menjawab caciannya tadi, baginda Rasulullah langsung cemberut terus pergi. Ketika baginda Rasulullah pergi, sahabatnya ini langsung nyusul baginda Rasulullah. Terus tanya, ya baginda Rasulullah, tadi ketika saya dicaci, pas saya diam, jenengan kok malah tersenyum dan tetap ada di situ. Terus ketika tadi saya ingin membela diri, ingin membela panjenengan, ingin membela diri, kenapa kok panjenengan itu malah pergi, malah cemberut? Kata baginda Rasulullah, ketika tadi kamu dicaci, ketika tadi kita dicaci tadi, kita diam, panjenengan diam, maka malaikat datang dan mendoakan kita berdua, mendoakan panjenengan, memuliakan jenengan. Tetapi ketika panjenengan tadi mulai kepancing amarahnya, mulai membalas, menjawab dan ingin membenarkan diri, itu ganti malaikatnya pergi dan datangnya syaitan. Ketika setannya datang, saya ya pergi dan saya tidak suka itu. Nah ini loh rahasianya. Ketika kita dizolimi,
doa kita mustajab dan para malaikat mendoakan kita. Itu ketika dijolimi. Tapi ketika kita ingin orang itu tahu siapa kita, aku tuh lo gak gitu, aku lo orang baik, aku lo ditantang, aku lo yo kuat, aku lo yo wani. Ini yang datang setan. Ini yang datang setan. Ini diterangkan di beberapa kitab. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada kitab Fathul Bahri diterangkan tentang ini. Makanya rahasianya para kiai itu sabar. Dan keutamaannya para wali itu ialah kesabaran. Dan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah adalah kesabaran. Oleh sebab itu ini rahasianya kalau kita bersabar. Moga-moga kita semuanya bisa menjadi orang yang sabar. Amin ya robbal alamin. Sabar nggih? Sabar suami. Sabar. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo. Semoga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang sabar, karena sabar dan sholat itu adalah pagaran yang paling kuat yang ada di dalam dunia ini. Kuncinya di dalam kehidupan ini ialah sholat dan sabar. Insyaallah. Monggo kita mulai ruqyahnya para santri di belakang saudara-saudara kita, dan dimulai ruqyahnya. Monggo Bapak Ibu agak maju sedikit, nanti di belakangnya ada santri, terus di ruqyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 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 Mas Eko mana Mas Eko? Sampai bantu Mas J itu. Iya. Kang Said. Ganti pasien. Iya. Siap. Sebelum saya mulai ruqyahnya, saya jelaskan sedikit bahwa ketika panjenengan mau diruqyah, yang pertama hilangkan dulu semua yang menjadi keinginan panjenengan. Ini kuncinya. Karena kalau panjenengan menghadap kepada Allah, jangan ada hajat-hajat atau nafsu yang panjenengan bawa. Ini kuncinya. Karena Allah Maha tahu dan Allah Maha kuasa. Kalau sampean pengen uang, pengen cepat lunas hutangnya, saya harapkan untuk benar-benar dihilangkan keinginan tersebut. Yang ingin sembuh, keinginan sembuhnya dihilangkan, benar-benar dihilangkan. Ini kuncinya. Kalau sampean pengen dunia, maka tinggalkan dunia. Bukan berarti sampean tidak bekerja, tetapi di dalam hati sampean tidak pengen dunia. Dunia hanya untuk jalan beribadah kepada Allah. Kalau makan, jangan terlalu mengharapkan atau terlalu bersenang-senang dengan makanan tersebut, tapi diniatkan untuk menguatkan badan untuk beribadah kepada Allah. Kuncinya ini, dihilangkan dulu. Sekarang tumbuhkan satu hal, syukur. Makanya di dalam ruqyah itu yang pertama, kalau di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah karangan dari Imam Nawawi Al-Bantani, dari karangan dari Imam Syekh Nawawi, di situ dijelaskan bahwa ruqyah itu yang pertama yaitu membaca bismillah, hidup dengan kasih sayang Allah. Yang kedua, membaca hamdalah, alhamdulillah, tumbuhkan rasa syukur. Mulutnya membaca, hatinya merasakan. Syukuri seurepmu, syukuri aja terlalu akan jaluk. Disyukuri dulu. Apapun yang diberikan Allah disyukuri. Karena apa yang Allah berikan adalah yang terbaik untuk diri panjenengan. Mungkin kalau sehat lupa sama Allah maka dikasih sakit.
Mungkin sakit seperti ini menjadi lebih dekat kepada Allah. Yang kedua, harus membaca sholawat, karena kunci utama untuk menuju pada Allah hanyalah baginda Rasulullah. Dan yang paling cinta, yang paling dicintai oleh Allah adalah baginda Rasulullah. Siapa yang cinta dan dicintai baginda Rasulullah pasti akan dicintai oleh Allah. Dan siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah pasti akan cinta kepada Allah. Dan yang ketiga baru, setelah itu baru disampaikan, dan setelah itu baru ditutup dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Niku nggih, waalaikumsalam. Jadi itu yang harus dilakukan ya. Kalau pengen harta, tinggalkan harta. Kalau pengen dapat istri, tinggalkan istri. Ditinggalkan keinginan untuk mendapatkan istri tadi. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Kalau pengen dunia, tinggalkan dunia. Jangan sampai ketika menghadap Allah dengan membawa nafsu panjenengan tadi. Yang pertama, tumbuhkan kesadaran ketuhanan di dalam diri panjenengan dulu. Kita itu ada karena diadakan oleh Allah. Kita itu sehat karena disehatkan oleh Allah. Kita itu bisa bicara karena dibicarakan oleh Allah. Kita itu bisa mendengar karena diberikan pendengaran oleh Allah. Yang pertama itu. Yang kedua, harus aku yakin aku yakin bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Harus kembali ke hitoh. Harus kembali ke hitoh. Harus aku yakin, saya yakinnya bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Al-Quran itu adalah obat. Itu yang pertama. Yang kedua ya, monggo. Dari mulai membaca kalimat la ilaha illallah, karena ruqyah ini artinya adalah sembur atau tiup, maka harus ada yang ditiupkan. Lalu bagaimana cara meniupnya? Membaca tarik nafas dari hidung, la ilaha illallah. Illallahnya masuk ke dalam dada, dincepno. La ilaha illallah masuk ke dada. Illallah, bunyinya naik ke atas ke cakra mahkota, bunyinya naik ke sini, baru keluarnya Muhammadur Rasulullah. Allahnya itu baru keluarnya. Itulah yang menjadi wujudullahnya, menjadi kasunyatannya, sembuhnya karena izin Allah. Jadi la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Rasulullah ini baru untuk meniupkan, baru untuk menyembuhkan. Jadi yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi dengan kalimat la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah, jangan terputus, nggih. Siap. Matanya terpejam supaya lebih menyatu rasanya. Ikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya memohon ridho dan maunahmu ya Allah apabila di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya, rumah saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya, rumah saya memohon ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan yang mengganggu di dalam diri, keluarga, usaha, dan rumah saya. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab, maupun maksiat. Ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya,
atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izinmu, dengan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan ikatan penyakit tersebut dengan izinmu, dengan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan ikatan tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ini harus diajarin kesabaran ini. Sabar ditolimin orang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini nanti dirukah dulu ya. Ucapkan juga sama kunyit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Media. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
Amit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri syarifi syarif. Allahu jabar, Allahu jadir jabar, Allah jadir Allah. Allahumma salli Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kurus amat. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijabatul jabarin wa ijabatul jabarin wa ijabatul Allah jabar, Allah jadi jabar, Allah jadir Allah. Allah jabar, Allah jadir jabar, Allah jadir Allah. Allah jabar, Allah jadi jabar, Allah jadir Allah. Allah jabar, Allah jadi jabar, Allah jadir Allah. Allah jabar, Allah jadi jabar, Allah jadir Allah. Ini bantu deh. Tekan dulu titiknya, terus ditekan sini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Assalamualaikum. Bismillah. Bang Dani, ini ada yang nempel ya beliau ini. Dalam rumahnya ada seperti itu. Nanti dibersihkan dulu ini. Bantu dulu ini.
Keluar kamu. Jangan ganggu ini. Jangan ganggu keluarga ini kamu. Keluar kamu. Jangan ganggu keluarga ini kamu. Kamu sekarang ada di rumah saya. Kamu sekarang berhadapan sama saya kamu. Kamu orang ini masuk ke rumah saya, kamu juga berani masuk kamu. Berani kamu hadapan sama saya kamu. Ampun Gus, ampun. Dan ganggu keluarga ini kamu. Ampun Gus, ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Kenapa kamu ganggu keluarga ini? Ampun Gus. Kenapa kamu ganggu ini? Gus, aku Suruh apa kamu? Aku disuruh. Suruh apa? Ajakkan suaminya, dia mau suaminya Gus. Mau suaminya dia. Dia mau suaminya. Mau suaminya siapa? Mau suaminya anak ini Gus. Mau suaminya anak ini? Iya. Itu namanya pelakor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditaruh di mana kamu di rumahnya? Ada di rumahnya dia. Taruh di mananya kamu? Banyak. Ada di belakang, ada di depan, ada semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam keluarga ini. Allah. Allah. Tekan di perutnya, baca Al-Fatihah 7 kali. Dari mana Ibu? Dari Tulungagung Bapak. Paling asma sinten? Siti Asia. Siti Asia. Ini gangguannya kalau seperti ini. Ini gangguannya sebenarnya pada tempat. Iya. Sebenarnya gini, setiap sebab musabab atau tanda di setiap penyakit atau kejadian itu pasti ada tandanya dan ada sebabnya. Kalau sakitnya di bagian kaki seperti ini sebenarnya gangguannya yang terutama terletak pada tempat. Dan obatnya yang dari tanah, yaitu kunir itu. Nanti biar diterapi dulu, ditekan sininya pakai kunir nanti. Iya. Makanya kunir itu juga sebagai antiseptik. Nanti obatnya juga yang dari tanah, yaitu kunir. Bacakan 17 kali sholawat untuk memesrakan Nur Muhammad atau mengawinkan dengan kunir. Nanti beliau diminumkan kunir, ditekan pakai kunir sininya. Ini gangguannya pada tempat kalau ini. Ya. Setiap tahun. Setiap tahun. Iya, sampai ini bekasnya. Kayak gini ya. Iya, setiap tahun sampai sini. Terus ini luka kayak kena ini lubang. Iya. Sampai berlubang ya. Iya, mau enggak usah dibuka ya. Enggak apa-apa. Suami baca enggak tahu. Terus ini ya aku terima kasih. Sama-sama. Sudah jumpa sama Gus. Iya, yang penting nanti dibantu doakan ya. Cuman ini apa? Usaha saya Mati lampu. Apa-apa nanti kita bantu ya. Insyaallah nanti dibantu. Panjenengan suaminya. Oke. Sabar ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina. Allah. Allah Akbar. Allah Jabar. Allah Jabar. Allah Jadir. Allah Jabar. Allah Jadi Jabar. Allah Jadir. Allah Jabar. Allah Jadi Jabar. Allah Jadir. Allah Jabar. Allah Jadi Jabar. Allah Jadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu. Barakallah. Tekan di kakinya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina. Ustaz Dani,
Ini nanti dibersihkan dulu ya, diterapi dulu ya, bagian perut sama di bagian kepala. صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس